Baik, selamat sore. Kami dari kelompok tim 8 terdiri dari saya sendiri, Andi Pandiko Sakti, kemudian Haryuda Panani, kemudian Yusuf. Judul dari jurnal yang kami bahas, Determinant of the Expatriate Compensation Finding Amongst Expatriate Member of SEFE. Tujuan dari penelitian ini menganalisa paket kompensasi ekspatriat Finlandia dalam menentukan paket kompensasi ekspatriat di multinational company. Kemudian menganalisa determinan paket kompensasi ekspatriat. Gap yang ada di dalam jurnal ini yaitu adanya ketidakpuasan ekspatriat dalam menerima paket kompensasi, itu berupa salary, kemudian penekanan biaya standar rendah oleh manajemen, dan ini adalah salah satu efeknya berupa efek demotivation, kurangnya motivasi karyawan tersebut untuk berbuat atau membuat hal yang lebih bagus dikarenakan adanya biaya rendah yang ditentukan oleh pihak manajemen perusahaan. Kemudian ekspatriat di sini juga di mana mereka dalam pengadaan ekspatriat itu cukup menelan biaya dengan biaya yang cukup tinggi. Kemudian adanya kecemburuan pekerja lokal dengan ekspatriat dalam hal kompensasi. Jadi di sini kalau kita melihat baik dari sisi fasilitas dan semuanya, itu sangat berbeda antara ekspatriat dan karyawan lokal. Dan di sini merupakan suatu pekerjaan rumah yang cukup signifikan, harus diatasi oleh pihak manajemen. Kemudian adaptasi terhadap pola pendidikan dan pola iklim dalam kehidupan sehari-hari bagi ekspatriat dan keluarga. Di sini juga merupakan satu gap, di mana kepada ekspatriat tersebut begitu dia pindah kepada negara yang baru, dia harus memikirkan masalah pendidikan keluarga daripada anak-anak mereka. Kemudian satu sisi juga dia juga menghadapi suatu sisi perubahan iklim, di mana iklim di negara tempatan bisa jadi menjadi iklim yang ekstrim atau mungkin iklim yang baru. Kalau di Asia mungkin tidak banyak permasalahan, akan tetapi seperti di Eropa mungkin ada iklim salju. Ini mungkin satu hal yang harus diprediksi dan diadaptasi oleh ekspatriat. Iya, ini mungkin bagian yang saya jelaskan. Kemudian untuk berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Yusuf. Silakan. Terima kasih Pak Andi yang sudah mengawali presentasi dari kelompok kami. Saya akan meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Andi, yaitu terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian, di mana ada beberapa. Yang pertama adalah teori berkenaan dengan human resource activity, kemudian repatriasi, kemudian kompensasi dan manfaat. Yang pertama adalah human resource activity. Dalam hal ini ada dua hal. Yang pertama adalah rekrutmen. Rekrutmen ini adalah bagaimana perusahaan kemudian membuka lowongan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan daripada SDM yang dibutuhkan. Yang berikutnya adalah seleksi, di mana perusahaan akan memilih dari pelamar yang ada untuk kemudian disesuaikan dengan bidang pekerjaan sesuai dengan kualifikasi atau kapasitas dari pelamar tersebut. Pada tahap seleksi ini juga perusahaan
akan memilih ekspatriat yang sesuai dengan pendapatan atau gaji yang ditetapkan oleh perusahaan. Berikutnya adalah penjelasan mengenai repatriasi. Ada ekspatriat yang kemudian dipulangkan oleh perusahaan dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah karena tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian juga dinilai tidak memenuhi standar atau di bawah standar dari standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Berikutnya terkait dengan kompensasi akan dijelaskan oleh Saudara Yuda. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Andi dan Pak Yusuf yang telah mengawali tadi. Dan selanjutnya masalah kompensasi masih berkaitan dengan teori yang digunakan atau teori yang berkesinambungan dengan jurnal yang kita bahas. Oke, berkaitan kompensasi, pertama adalah masalah gaji. Nah, gaji ini biasanya mengikuti standar negara asal. Nah, dan pembayarannya pun dibagikan menjadi dua. Pertama, dapat menggunakan mata uang dari host country dari pekerja atau ekspatriat, atau mengikuti home country sesuai dengan kurs. Nah, berkaitan dengan ekspatriat Finlandia yang kita bahas, ini berikut nilai gaji yang diterima oleh ekspatriat Finlandia yang tersebar di seluruh dunia. Jadi mulai dari 15.000 hingga 40.000. Ini mungkin untuk kelas supervisor hingga middle management, dan dari kelas middle management ke atas hingga eksekutif itu mulai dari 40.000 sampai 60.000 sesuai dengan mata uang Finlandia. Selanjutnya kompensasi yang kedua adalah tunjangan. Nah, tunjangan di sini dibagi 4. Yang pertama adalah tunjangan yang diberikan perusahaan adalah tempat tinggal dan transportasi. Kemudian tunjangan kedua adalah biaya hidup. Tunjangan ketiga adalah biaya pendidikan, dan tunjangan yang keempat adalah pendidikan keluarga. Nah, di sini mengapa tadi disebut di atas gapnya termasuk high cost untuk ekspatriat? Pertama, home leave allowance serta housing allowance itu dibebankan kepada perusahaan. Nah, jadi perusahaan tetap harus membayarkan biaya kehidupan dan biaya sehari-harinya. Kemudian transportasi, dan baik itu transportasi berangkat ataupun transportasi pertama kali menuju ke tempat perusahaan yang ada, itu dibebankan kepada perusahaan. Nah, selain itu ada lagi, jikalau ekspatriat itu membawa keluarga, maka perusahaan juga harus mengalokasikan biaya pendidikan bagi keluarganya, yaitu untuk anak-anaknya. Nah, seperti itu. Kita lanjut mengenai asuransi. Kompensasi yang ketiga yaitu asuransi berupa kesehatan dan asuransi perjalanan. Nah, namun selain itu juga diberikan asuransi kecelakaan jika itu pekerjaannya berat. Kita lihat di sini asuransi perjalanan ya. Ini mulai dari mereka kita jemput ataupun dipanggil, kemudian asuransi kesehatan dan asuransi pekerjaan, baik itu saat dinas, assignment, dan accident saat terjadi kecelakaan. Dan ini menjadi koresponden yang cukup sering diberikan perusahaan kepada ekspatriat. Selanjutnya adalah holiday payments, atau yang kita sering sebut atau dikenal adalah lembur. Nah, ekspatriat tetap mendapatkan kompensasi di saat bekerja di hari libur atau hari akhir pekan dan hari-hari besar negara atau keagamaan. Nah, di sini kita lihat itu liburnya sesuai dengan baik itu secara host country, tempat mereka asal, atau tempat mereka bekerja, home country, dan lain-lainnya. Nah, biasanya mereka itu mendapat libur selama setahun. Kita bisa lihat di sini 20 hari itu 4% dari koresponden yang telah disesuaikan. Kemudian 20 sampai 24 hari selama setahun, dan seterusnya bisa dilihat di dalam tabel. Dan yang paling besar adalah jadi setahun itu bisa sampai 30 sampai 34 hari mereka lanjut bekerja dari
49 koresponden yang telah diterima ya, kita terima dari hasil kuesioner. Nah, yang terakhir adalah tentang pajak. Jadi ekspatriat tetap dikenakan pajak pendapatan. Nah, jadi walaupun mereka ekspatriat tapi tetap membayar pajak. Nah, di sini diberikan kemudahan membayarkan sesuai kebijakan negara asal atau membayarkan sesuai kebijakan negara tempat bekerja. Nah, biasanya tempat mereka bekerja itu lebih murah. Nah, itu menjadi kecenderungan bagi ekspatriat yang banyak membayarkan pajak mereka di tempat mereka bekerja dengan alasan biaya pajak lebih murah. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan tujuan penelitian, kemudian gap penelitian hingga teori yang diberikan yang bersangkutan dengan jurnal berikut yang tadi telah disampaikan judulnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili rekan-rekan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.